Anies Mata berkata, memerdekakan Palestina dari Israel misi terakhir yang harus dituntaskan dalam misi konstitusi. Indonesia diminta inisiasi kirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Israel dan Bung Karno menolak itu. Bung Karno marah dan terlihat sikap Bung Karno itu yang tidak mengakui Israel. Politik luar negeri Indonesia, kedua negara itu tidak diakui karena Indonesia misalnya mengakui Cina gitu kan, dan demikian juga Indonesia juga mendukung perjuangan Palestina. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata menyebutkan memerdekakan Palestina dari penjajahan panjang Israel merupakan kewajiban moral bagi Indonesia. Pasalnya, Palestina merupakan salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia kala itu. Semangat mereka ada di setiap nafas kita. Kita punya kewajiban moral, katanya dalam keterangan kepada wartawan Senin 17 Mei 2021. Yang dilakukan Israel tersebut mendorong Hamas untuk menembakkan sekitar ratusan roket ke wilayah Israel, bahkan ke Tel Aviv. Dan begitu juga sebaliknya. Sebagai balasan, Israel juga melakukan serangan udara ke Gaza, dan bahkan sampai hari ini menurut informasi yang kami peroleh telah menelan korban sampai 53 orang. Keadaan ini menjadi semakin memanas karena kedua belah pihak semakin gencar untuk melakukan serangan satu sama lain, dan apabila terus berlanjut dikhawatirkan akan berkembang menjadi perang terbuka. Posisi Indonesia dalam hal ini sangat jelas. Indonesia mengutuk semua tindakan kekerasan Israel dan tindakan pengusiran terhadap warga Palestina. Kemudian historis dan kemanusiaan untuk menghentikan penindasan atas Palestina. Lanjut pria yang dikenal sebagai penulis itu. Anies mengatakan, sejak awal para pendiri bangsa memiliki satu misi suci memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia, serta melenyapkan segala bentuk penjajahan dari seluruh muka bumi. Oleh karena itu, rasa senasib dan sepenanggungan dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras kepada bangsa Indonesia, jelasnya. Itu sebabnya, tambah Anies, memerdekakan Palestina adalah misi konstitusi kita yang sangat suci. Bahkan, lanjut Anies, Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955 di Bandung yang digagas Presiden Soekarno bertujuan untuk memerdekakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dari penjajahan. Di antaranya mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, ucapnya. Jadi Bung Karno membuat Konferensi Asia Afrika itu untuk mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika. Semua negara sudah merdeka, yang paling akhir itu Afrika Selatan, dan satu yang terakhir adalah Palestina. Ini adalah misi terakhir yang harus kita tuntaskan dalam misi konstitusi kita, pungkas Anies. Itu kejadian ini akan terulang-ulang terus ya, bahwa kemudian nanti akan menjadi sebuah memuncak di sebuah perang besar. Israel atau masyarakat Israel diberi wewenang untuk mengambil wilayah-wilayah yang diduduki oleh orang Arab yang mereka punya bukti-bukti bahwa itu tadinya adalah milik orang Yahudi. Oke. Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina atau PPIP Din Syamsuddin meminta anggota negara OKI bertindak dengan mengirim pasukan perdamaian terkait agresi Israel ke Palestina. Din mengutuk keras tindakan brutal tentara Zionis Israel tersebut yang disebutnya sebagai pelanggaran HAM berat, pelanggaran resolusi-resolusi PBB dan hukum internasional serta bentuk terorisme nyata. Din sebagai Ketua PPIP menyerukan PBB dan masyarakat internasional yang cinta damai dan keadilan untuk mengambil langkah-langkah nyata menghentikan kekejaman tentara Zionis Israel tersebut dan mengenakan sanksi baik militer, politik maupun ekonomi, yakni dengan memboikot produk-produk Israel dan pro-Israel, dan mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, khususnya negara-negara Arab, untuk menunjukkan solidaritas dan simpati nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri, ujar Din melalui keterangannya pada Senin 17 Mei 2021. PPIP ucap Din mendesak Israel untuk meninggalkan wilayah Palestina atau Arab yang didudukinya secara ilegal dan meminta negara-negara Arab menyampingkan egoisme dan kepentingan terbatas mereka. Din mengatakan, PPIP mengapresiasi sikap pemerintah rakyat Indonesia yang menunjukkan komitmen terhadap Palestina
dan mendorong agar pemerintah rakyat Indonesia lebih lanjut menggalang dukungan negara-negara anggota OKI dan gerakan non-blok untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina guna menghalau agresi tentara Zionis Israel. Kami menyerukan segenap umat beragam di Indonesia yang cinta damai, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memberi dukungan atau bantuan bagi rakyat Palestina baik moral maupun material. Dan doa semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi rakyat Palestina dari segala mara bahaya dan malapetaka. Tuturdin. Sebelumnya dikutip dari kantor berita Al Zaira, ada 100 lebih korban jiwa di Gaza dan beberapa di antaranya adalah perempuan serta anak-anak. Ada 109 orang yang tewas, termasuk 28 anak-anak dan 11 perempuan. Jumlah korban luka-luka ada 580 sejak serangan diluncurkan pada Senin kemarin, ujar Kementerian Kesehatan di Gaza, Palestina pada Jumat 14 Mei 2021. Di tengah semarak dan kegembiraan Idul Fitri 1442 yang kerap kita sebut sebagai hari kemenangan, kita kembali diterpa kabar duka. Kabar duka ini datang dari saudara-saudara kita di Palestina. Rakyat Palestina diserang oleh Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ratusan orang jumlahnya. Berdasarkan data yang dirilis lawjustice.co edisi Selasa 11 Mei, korban tewas dan luka-luka pada Senin 10 Mei sudah mencapai 305 orang warga Palestina. Serangan itu terus berlanjut sehingga korban terus bertambah jumlahnya. Melansir Al Jazeera hingga Sabtu 15 Mei 2021, pagi, setidaknya 137 warga Palestina, termasuk 36 anak-anak, telah meregang nyawa. Sementara itu, sebanyak 920 orang mengalami cedera. Korban tewas diperkirakan akan meningkat karena serangkaian serangan udara Israel lainnya menghantam kampung pengungsi Hati di Gaza yang menewaskan sedikitnya 2 wanita termasuk 6 anak dan balita. Diperkirakan masih banyak korban lainnya yang belum diketahui persis berada jumlahnya. Serangan udara lain juga dilaporkan melanda sebuah rumah di Khan Yunis sehingga menyebabkan ribuan keluarga Palestina harus mencari tempat perlindungan di sekolah-sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Gaza Utara untuk menghindari tembakan artileri Israel yang membabi buta. Meski telah sedemikian parah dan mengorbankan banyak nyawa, PM Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras melakukan penyerangan dan mengatakan bahwa kekerasan akan terus berlangsung lama. Duka rakyat Palestina di tengah perayaan Hari Raya seyogyanya memang membuka mata dan nurani kita untuk ikut menyikapinya. Mengapa kita harus membantu rakyat Palestina? Apakah berpihak kepada rakyat Palestina itu sudah menjadi sikap bangsa Indonesia sejak lama? Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi terjadinya serangan Israel ke Palestina? Mengapa perlu membantu Palestina? Ketika terjadi konflik antara Israel dan Palestina, mau tidak mau bangsa Indonesia memang harus membantu rakyat Palestina. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sendiri mempunyai hutang terhadap bangsa Palestina. Hutang itu bukan berupa uang atau harta, benda, melainkan dukungan atas kedaulatan bangsa Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran dan dukungan dari negara lain di dunia. Salah satu negara di dunia yang sejak awal mula mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Karena rasa persaudaraan dan ukhuwah sesama muslim, mereka tak ragu untuk menggabungkan semangat kepada negeri ini untuk merdeka. Dengan demikian ada hubungan yang erat antara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ekspresi kecintaan dan antusias bangsa Palestina kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Gatot Nurmantio minta pemerintah tak diam saja lihat agresi Israel ke Palestina. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio mendesak pemerintah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Sudah sepantasnya jika pemerintah atas nama negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil inisiatif tidak hanya sebatas menyerukan gencatan senjata,
demi menghindari korban yang lebih banyak, tetapi melakukan tindakan nyata, kata Gatot dalam keterangannya Ahad 16 Mei 2021. Gatot meminta pemerintah turut aktif dengan mengajak negara-negara di dunia termasuk upaya yang lebih intensif dalam diplomasi internasional di PBB untuk dapat bersama-sama menegakkan hak-hak asasi manusia serta menjamin penegakan hukum dan keadilan, bersama-sama membangun kehidupan toleransi dan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia di Palestina. Dalam kaitan itu, pemerintah perlu segera mengirimkan tim medis ke Palestina dan segera mungkin menyiapkan pasukan perdamaian yang setiap saat siap untuk diberangkatkan di bawah bendera PBB, ujarnya. Menurut Gatot, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim tidak boleh tinggal diam dengan peristiwa yang dialami Palestina, karena diam berarti mendukung tindakan kejam Israel, katanya. Palestina, kata Gatot, sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada 1945, sangatlah penting dan tak ternilai harganya, sehingga sangat wajar jika rakyat dan bangsa Indonesia sangat setia membela Palestina untuk dapat segera lepas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Pada hari perayaan Idul Fitri ini, Gatot juga mengajak segenap bangsa Indonesia untuk terus menyuarakan terjadinya pelanggaran HAM, melanggar hukum dan keadilan, pelanggaran toleransi serta hancurnya kondisi ketertiban dan perdamaian dunia di Palestina. Marilah bersama-sama mendoakan rakyat Palestina agar mendapatkan keselamatan, kesehatan dan kemenangan ibadah Ramadan, serta agar senantiasa Palestina segera menjadi bangsa dan negara yang terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penindasan, kata Gatot Nurmantio.